Oke, kita lanjutkan dialog di Talk Politik with Reinhardt pada malam hari ini dengan tema TGB Cawapres Nasionalis Religius. Tadi sudah banyak kita bahas mengapa kemudian nama ini cukup mumpuni untuk diajukan sebagai cawapres di tengah nama-nama yang sebetulnya sudah ada. Tadi menarik Bang Boyke katakan TGB ini sebetulnya bukan baru-baru ini muncul, tapi sudah lama kemudian ya akhirnya sekarang memilih jalur politik di Partai Perindo. Ini cukup menarik Bang Adi ketika Partai Perindo berani memunculkan nama. Apa yang Bang Adi lihat dari langkah politik ini dan kalau ini kemudian berhasil dikelola dengan baik, ini tentu punya efek elektoral seharusnya bagi Partai Perindo. Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini adalah sebagai salah satu bentuk realistis dalam memandang politik. Karena orang yang punya partai sekalipun di 2024 belum tentu bisa maju. Ketua umum partai, elit partai, tapi karena daya adaptasi, kemudian penerimaan publik rendah, juga sangat mungkin tidak bisa maju, Reinhardt. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai realistis? Sangat sederhana. TGB ini kan punya nama besar, tokoh ya, orang yang pamornya tidak hilang setelah tidak lagi jadi gubernur. Iya, betul. Posisinya sebagai ketua harian di partai, itu kan menegaskan tingkat trust yang cukup luar biasa. Itu tidak bisa dibohongi. Dalam konteks itulah saya kira memang keberanian dari Perindo itu layak diapresiasi, karena ini kan sebagai bagian dari eksperimen politik. Kita tahu Erick Thohir itu nggak punya partai, tapi cukup confident ingin maju di 2024. Kita juga tahu Sandiaga Uno ada di Gerindra, capresnya Prabowo Subianto, tapi tetap melakukan roadshow dan safari politik. Tentu berharap ada keajaiban di kemudian hari, karena dinamika politik, karena konsolidasi deadlock kanan kiri, maka permainan politik di akhir itulah yang kemudian diharapkan oleh semua orang. Sesuatu yang awalnya dihitam putihkan, itu semuanya serba cair. Dalam konteks itulah kemungkinan-kemungkinan yang kemudian akan muncul. Dan begitu banyak juga nama-nama yang tidak punya partai sampai saat ini berusaha keras untuk maju. Dan hatta. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya, ini tentu harus menjadi spirit internal dari teman-teman Partai Perindo, karena ini bisa memberikan dampak politik ya secara signifikan yang disebut dengan efek ekor jas ataupun kotel efek. Karena pemilih TGB itu harus terkonfirmasi sebagai bagian dari Perindo. Jadi banyak juga di luar Perindo orang yang simpatik, orang yang suka, orang respect kepada TGB itu tidak terkonfirmasi, tidak mampu diterjemahkan secara automatically. Jadi itu yang saya sebut butuh kerja-kerja yang lebih agresif sebenarnya, supaya Perindo yang sebenarnya hasil Pileg 2019 yang lalu kakinya separuh sudah ada di Senayan, di 2024 bukan hanya lolos Pak, tapi bertambah secara signifikan. Ada figur yang kemudian diusung sebagai lem perekat supaya pemilih-pemilih Perindo itu variabelnya adalah Tuan Guru Bajang. Pertama misalnya segmentasinya yang bisa digarap itu adalah kalangan pemilih Islam yang kelompok moderat dan pikirannya menengah. Ini nggak gampang. Segmentasi pemilih Islam moderat itu 70%. Itulah yang saya kira menjadi penting, bahwa TGB itu adalah sebagai simbol pemimpin Islam akomodatif yang memiliki wawasan dan cakrawala pemikiran keislaman yang cukup toleran dan moderat. Yang kedua, pemilih-pemilih non-Jawa, Bang, harus diakui. Ini kan tidak terlampau banyak ya figur-figur yang dianggap mewakili Jawa atau yang dianggap mewakili non-Jawa. Jadi ke depan PR terbesar dari Perindo adalah mengkonfirmasi kalau bicara sosok non-Jawa ada TGB. Nah, misalnya dulu ada JK, tapi kan dianggap tidak terlampau mewakili non-Jawa, dianggap Makassar saja, tapi tidak dianggap Papua, tidak dianggap misalnya nih NTT gitu ya, Kalimantan dan Sulawesi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau TGB mampu dikonversi sebagai sosok yang mewakili Jawa atau non-Jawa maksud saya, itu penting, itu akan menjadi lem rekat bahwa segmentasi pemilih non-Jawa akan terkapitalisasi, dia akan terporos pada TGB. Tapi ini tentu butuh kerja-kerja politik yang tidak gampang. Di tengah konfigurasi politik kita yang semakin besar, semakin mengeras, pastinya semua orang, terutama yang non-Jawa, sedang berusaha keras, ikhtiar politik, mencoba untuk mencari peruntungan, tentu saja bisa dapat tiket dan bisa mendapatkan teman untuk bisa bersanding di 2024. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Kalau itu yang saya tangkap ya. Saya sepakat yang disampaikan sama Gimana, Mas Bang Adi. Boy? Jadi gini Mas Adi ya, jauh sebelum Tuan Guru menjadi ketua harian, beliau ini rajin Mas Adi, Mas Reinhardt. Beliau rajin keliling. Jadi jauh sebelum beliau menjadi ketua harian, beliau sebagai ulama, itu rajin sowan dan keliling ke pompes-pompes yang ada di seluruh Indonesia. Karena beliau belum ada
terpikirkan terbersih beliau besok saya akan menjadi ketua harian partai, tidak. Karena itu kalau beliau selama ini kan saya mendampingi beliau ya untuk beliau roadshow ke daerah-daerah Jawa ataupun di mana ya. Beliau menyampaikan bahwa silaturahim adalah kunci. Silaturahim adalah kunci dari keberhasilan ataupun bentuk niatan yang sangat baik. Nah, jauh sebelum beliau menjadi ketua harian partai Perindo, memang keinginan beliau selalu punya agenda untuk keliling-keliling dengan siar Islamnya, dengan sebagai seorang tokoh muda Islam yang hafiz Quran, yang sangat luar biasa dan diakui bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional Islam diakui. Karena beliau mendapatkan gelar atau mendapatkan satu penghargaan dari Syekh yang ada di Kairo sana sebagai salah satu anggota kehormatan yang memang seorang tokoh muda yang benar-benar sangat simpatik. Ya tadi saya bilang sangat serius terhadap misi kemanusiaan dan misi keislaman. Nah, pasca akhirnya beliau menjadi ketua harian partai, baru saya keliling bareng beliau. Dan saya melihat, saya agak kaget saat itu. Saya tertarik Mas Adi bilang bahwa beliau bisa diterima di luar non Jawa ya. Saya tertarik Mas Adi. Jadi ketika saya datang ke Jawa itu ya, ke Pompes yang ada di Jawa, beliau pun orang Jawa ya. Beliau itu dipinta. Jadi kalau dengar spontan, Tuan Guru ada di salah satu provinsi. Jadi para kiai-kiai maaf ya, yang sepuh, yang notabene sepuh yang punya, wah ada Tuan Guru gitu. Tolong dong datang gitu loh. Nah, ini bukan karena beliau sebagai ketua harian partai loh. Karena selama ini beliau rajin silaturahim terhadap para kiai-kiai atau habib-habib yang dianggap sudah dituakan. Jadi hari ini beliau menjadi ketua harian partai. Ketika beliau keliling, beliau disuruh datang lagi. Dan beliau menyampaikan bahwa hari ini saya sudah menjadi ketua harian Partai Perindo. Yang tadi dikatakan Bang Adi bahwa setelah NTB selesai, sosok TGB ini tidak hilang dari peredaran, begitu ya Bang Boyke? Iya. Tadi kan Mas Adi bicara seperti itu. Notabene seperti Pak JK dulu ya, mereka perwakilan dari keluarga besar. Nah Bang Boyke yang tadi disampaikan juga oleh Bang Adi Praetno, PR-nya lagi adalah bagaimana memvalidasi, membuat kemudian kalau pemilih Perindo, pemilih TGB juga akan mendukung Perindo dan membuat kemudian TGB adalah sosok pertama yang diingat publik bahwa ini sosok dari non-Jawa. Itu tadi penting juga ternyata. Iya, publik sudah tahu. Publik saya anggap sudah sangat paham bahwa Tuan Guru Bajang adalah seorang putra yang lahir bukan di tanah Jawa. Beliau lahir ada di NTB. Dan tadi Mas Adi bilang bahwa bisakah diterima ya Mas ketika beliau diterima di komunitas para Jawa. Saya pikir kenapa nggak bisa gitu. Kalau beliau mewakili NTB, yaitu sosok seorang anak muda yang tidak di Jawa, iya karena beliau ada di NTB. Nah sekarang tugas dan PR-nya, saya sepakat dengan Mas Adi sampaikan bahwa dulu JK diterima karena Sulawesi. Bahwa presidennya Jawa, wakil presiden non Jawa, kan seperti itu. Nah kalau hari ini kita sama-sama juga tahu bahwa NTB di luar Jawa, di NTB, TGB di luar Jawa karena dia ada di NTB. Tapi yang jadi salah satu luar biasa buat saya, beliau bisa diterima di mana-mana. Pertama, karena apa? Karena beliau punya komunitas juga. Beliau diangkat menjadi ketua ikatan alumni Al-Azhar ya? se-Indonesia. Nah, komunitas Al-Azhar, alumni Al-Azhar ini itu terpecah-pecah di seluruh Indonesia. Dan mereka notabene ada di semua pondok pesantren yang ada di Republik ini. Itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Sulawesi, di Manado segala macam, di Makassar, dimanapun itu ada. Dan hari ini TGB didaulat menjadi ketua umum dari Ikatan Alumni Al-Azhar se-Indonesia. Dan itu menjadi jaringan sangat luar biasa bagi kita dan bagi kami semua. Dan itulah kenapa akhirnya TGB bisa diterima, bukan hanya di luar Jawa. Alhamdulillah. Bahkan di Pulau Jawa pun Jawa. Gitu ya. Oke. Karena rajin silaturahim dan memang dia punya komunitas yang sangat luar biasa. Bagi Bang, kemarin kan Bang Boyke juga ikut ke NTB ya bersama Pak Haritano begitu. Yang kemudian akhirnya tercetuslah untuk mendorong TGB sebagai cawapres. Bagaimana suasana kebatinan kader masyarakat di NTB ketika wacana itu dimunculkan oleh Pak Haritano? Tadi disampaikan Mas Adi ya, bahwa TGB sudah muncul 2019 yang lalu. Lalu kalau takdirnya kemarin memang belum menjadi takdir politik, lalu hari ini dimunculkan kembali, lalu ada akhirnya sebuah kesepakatan yang akhirnya ditularkan dan akhirnya diputuskan oleh Ketua Umum. Kita punya kader yang dianggap kader terbaik hari ini. Dan bahkan bukan hanya menjadi kader terbaik Perindo, tapi menjadi salah satu kader terbaik yang ada di Indonesia. Alhamdulillah hari ini ada sebagai ketua harian partai, yaitu TGB. Nah ketika disampaikan itu di depan publik, tentunya teman-teman atau masyarakat NTB mengenai
seorang TGB didaulat menjadi wakil presiden, mereka tidak akan kaget. Karena jauh sebelumnya mereka sudah tahu yang disampaikan Mas Adi tadi. Bahkan mungkin berharap untuk itu ya. Berharap. Nah, bahkan tingkat tadi Mas sampaikan bahwa bagaimana partai bisa mengkapitalisasikan Nah, caranya bagaimana tuh Bang Boyke sekarang mengkapitalisasikan itu? sosok, tadi sampaikan Mas Adi, bagaimana keberadaan TGB itu menjadi efek ekor jas. Wah, TGB adalah Perindo adalah TGB, karena jauh sebelumnya tadi saya sampaikan TGB sudah matang gitu loh. Ya. Ketika TGB belum di Perindo, beliau sudah matang. Emang menjadi tokoh anak muda, menjadi tokoh bangsa. Salah satu yang menjadi panutan soal keislaman gitu. Nah, beliau sudah matang, lalu ketika beliau masuk Perindo, ini antara Perindonya matang sebagai partai politik, walaupun belum ada Senayan, tapi memiliki pengalaman politik. TGB matang sebagai tokoh, sebagai anak bangsa, tokoh bangsa. Yang beliau matang memiliki pengalaman yang panjang, pengalaman memimpin. Lalu ini dikomunikasikan dan dikombinasikan. Ketika TGB menjadi ketua harian partai, ini dikomunikasikan dan dikombinasikan. Lalu tadi disampaikan Mas Adi, saya sepakat bagaimana ini dikapitalisasikan, disiarkan kepada publik Indonesia bahwa keberadaan TGB adalah salah satu tokoh yang didaulat oleh Partai Perindo menjadi calon wakil presiden. Oke, yang tadi disampaikan Bang Adi Praitno. Kapitalisasikan itu, mensiarkan itu. Ya, Bang Boyke tadi sampaikan Bang Adi Praitno bahwa selain kemudian mengkapitalisasikan begitu ya agar ini ada kotel efek bagi Partai Perindo, tadi juga Bang Adi mengapresiasi keberanian Perindo untuk mendorong kader TGB sebagai cawapres. Ini langkah yang cukup berani, tapi bagaimana juga hitung-hitungan politiknya ini bahwa saat ini memang berada di luar parlemen, tapi berani untuk mengusung kader sendiri. Mungkin Partai Perindo belum ada di parlemen. Kalau orang bilang mungkin ada orang yang memiliki tanggapan positif, tentunya ada juga yang miring ya Mas Adi ya, negatif. Toh partai belum ada di Senayan kok tiba-tiba udah ngusung cawapres gitu. Ya bagi kita bahwa kita punya wadah partai politik. Kita punya wadah partai politik. Persoalan hari ini Partai Perindo belum ada di Senayan, artinya belum ada persyaratan untuk ikut, kan gitu ya, untuk ikut menjadi bagian dari pemilihan election yang memiliki hak karena mereka memiliki persentase di ada Senayan. Tapi bagi kami ini partai politik. Partai politik itu bukan hanya bicara soal bagaimana partai politik itu hadir ada di Senayan atau tidak di Senayan. Ya. Tapi bagaimana partai politik menyampaikan tentang gagasan, tentang ide-ide kebangsaan, tentang gagasan membangun republik ini. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang gagasan, kita bicara tentang teori gagasan ya, membangun negara, membangun republik, tentunya siapa sih punya hak. Sampaikan saya Mas Adi bahwa tidak ada yang bisa melarang ya Mas ya, bahwa tokoh-tokoh politik dia punya partai, mereka mencanangkan diri, mengatakan mereka menjadi cawapres, capres. Itu hak politik mereka. Ya. Mereka punya gagasan, mereka punya keinginan, dan mereka punya harapan ke depan. Partai Perindo adalah partai politik yang tentunya sama dengan partai lainnya. Memiliki keterwakilan yang ada di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota, dan hari ini 38 provinsi. Sama partai-partai yang ada di Senayan seperti itu. Tapi memang hari ini Partai Perindo belum ada di Senayan perwakilan. Tetapi memiliki gagasan yang sama dengan partai-partai lainnya. Bahwa Perindo menginginkan bahwa ke depan nanti ya, kalau kita bicara nanti tahun emas sekitar 2045, ada bonus demografi ya, sekitar 40 juta jiwa yang akan lahir kembali. Tentunya di tahun 2045 itu sekitar 320 juta masyarakat Indonesia yang hadir dan memenuhi republik ini loh, di tahun 2045. Bahwa akhirnya gagasan-gagasan tentang bagaimana cara membangun negara itu adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Dan Partai Perindo memiliki tanggung jawab. Karena partai politik itu harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawabnya bukan hanya kepada pribadi loh, kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Nggak sembarangan gitu loh. Oke. Nah karena itu kalau kita memiliki gagasan, Perindo memiliki gagasan, memiliki keinginan, memiliki ide-ide kepartaian ya, bukan ide-ide kebangsaan untuk membangun bangsa. Kenapa tidak? Perindo menyampaikan seperti ini loh gagasan kami. Perindo bukan partai yang gelap loh, jauh sebelumnya. Kenapa? Satu-satunya partai politik yang tetap fokus terhadap peduli ya terhadap ekonomi rakyat kecil, membangun rakyat kecil, membantu rakyat kecil. Yaitu Partai Perindo. Dengan berbagai macam kegiatan sudah dilakukan. Dan itu jelas menjadi top mind Partai Perindo dan bagi pemikiran masyarakat. Kalau masyarakat melihat Partai Perindo partai apa?
Dan saya kemarin itu ada di Mas, saya ke Madura, Mas. Kampung saya. Kampungnya Bang Adi Praitno ini. Madura. Dia bilang, ini partai gerobak. Loh, saya nggak marah, malah saya bangga loh, Mas. Kalau ketua umum Partai Perindo adalah seorang, maaf ya, seorang pengusaha global, tapi masyarakat tidak lihat Pak Haritanu sebagai pengusaha kapital global, tidak. Pak Haritanu bisa dan kawan-kawan di Perindo bisa mentransformasikan tentang bahwa partai ini adalah partai gerobak. Partai gerobak itu partai rakyat kecil. Bahwa partai ini partai yang sangat Memang ada itu ya, gerobak Perindo ya. sangat, Mas. Iya. Karena respek publik itu terhadap Partai Perindo karena memang sangat peduli, Mas. Iya. Karena gini loh, Mas. 2019 gagal. Sampai hari ini setelah gagal itu distribusi pembagian Tetap dilakukan. Tetap dilakukan, Mas. Bagi saya belum gabung loh, Mas, di Perindo. Saya bilang, ini gila ini partai gitu loh. Dan bukan hanya sama gerobaknya, Mas. Tapi teman-teman atau publik atau masyarakat yang mendapatkan gerobak diberikan uang santunan, modal untuk usaha. Nah, kembali ke tadi, Mas, bahwa 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Pertama bonus demokrasi itu sekitar ya kira 40 juta, artinya kalau di totality ada sekitar 320 juta jiwa masyarakat Indonesia. Oke. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak diatur atau tidak dibikin, didesain dari sekarang, kan sekarang timpang ya. Kita tidak mau di 2045 itu timpangnya semakin menjauh. Karena itu Perindo hadir memberikan gagasan, memberikan ide-ide tentang kebangsaan. Ya. Nah, hadirnya TGB itu akhirnya menjadi stimulus tentang gagasan kebangsaan soal Indonesia yang sejahtera. Bahwa Partai Perindo mempunyai tagline ya, Mas, ya, tentang kesejahteraan. Akhirnya itu menjadi stimulus bahwa hadirnya Pak TGB sebagai seorang tokoh bangsa. Mudah-mudahan gagasan untuk menuju Indonesia sejahtera di tahun 2045 itu sesuai dan seiring dengan ide dan gagasan dan bahkan hadirnya Tuan Guru Bajang sebagai Di dalam Partai Perindo. Jadi sebagai tokoh bangsa. ya, kalau kata Presiden Jokowi, TGB ini gerbongnya panjang banget katanya. Satu, yang kedua, gerbongnya Perindo ada di mana-mana setiap Presiden kunjungan kerja. Bang Adi Praitno, kerja politik seperti apa yang perlu dilakukan oleh Partai Perindo setelah ini, selain kemudian kita bicara soal sosialisasi, apakah ini juga perlu dibawa ke rekan-rekan partai politik yang lain? Karena kita tentu pasti bicara ada koalisi di sana. Ya, pertama memang harus solid di internal. Saya bilang tadi ini sebatas soft launching yang disampaikan oleh Haritanu. Maka ini perlu diamplifikasi, dijelaskan kepada kader-kader Perindo di seluruh Indonesia bahwa mereka punya jagoan namanya Tuan Guru Bajang. Itu penting. Sehingga kalau ada poster, ada spanduk, ada baliho, ada billboard, ada nama Tuan Guru Bajang di situ yang ya disebut sebagai menuju jalan panjang 2024. Nah, TGB menuju jalan panjang 2024. Kenapa saya sebut jalan panjang? Karena sampai saat ini semua calon sedang berusaha. Ya. Belum fix dan final. Nunggu nanti keputusan. Jalan panjang ya, Mas? Betul. Nunggu Salaman dulu kita, Mas. panjang ini, Pak. Iya. Karena orang yang punya elektabilitas sampai ke langit sekalipun belum tentu bisa Betul. maju. Iya, benar. Nah, makanya saya selalu mengatakan TGB akan selalu menarik kalau dalam teori komunikasi politik disebut dengan punya diferensiasi politik. Apa diferensiasi politik yang bisa memberikan insentif politik elektoral dari TGB? Misalnya, TGB harus terkonfirmasi sebagai satu-satunya tokoh yang mewakili non-Jawa. Ya. Tadi saya mencontohkan, Pak JK itu memang dianggap mewakili non-Jawa, tapi kalau dilihat sederhana, cuma kelihatan Sulawesinya. Yes. Tidak mewakili Sumatera gitu, dan seterusnya. Nah, bisa tidak TGB itu melampaui bukan dalam tanda kutip figur hanya NTB, tapi mewakili non-Jawa secara keseluruhan. Yang kedua, bisa tidak TGB itu ke depan direplika sebagai pemikir Islam kontemporer yang moderat, yang cukup representatif tampil dalam politik internasional, bahkan nasional. Kan begitu, Pak. Kenapa? Lulusan Al-Azhar, doktor gitu ya, pemahaman agamanya bagus, kitab klasiknya bagus. Nah, ini kan yang saya sebut sebagai untuk diamplifikasi. Dua diferensiasi politik yang sepertinya dibutuhkan oleh capres-capres yang saya lihat dari jauh rata-rata nasionalis semua gitu ya. Yang mungkin Islamnya abangan bukan santri. TGB ini kan Islamnya santri. Saya mau tanya dulu seperti izin ya, potong ya. Berapa persentase pemilih Muslim di Republik ini? Ya kalau dilihat semua 85%. 85%. 85% secara total. Tapi kan ada Muslim yang rada kanan, Ya. ke tengah dan moderat. TGB mewakili itu ya salah satu. Nah, 65% yang saya sebut sebagai kelompok-kelompok Islam yang tidak terlampau suka dengan jargon-jargon agama di ruang publik, ini perlu diamplifikasi, bisa tidak ditarik sebagai bagian dari preferensi orang yang kemudian akan memilih TGB. Bahwa TGB adalah lulusan Mesir, ya, doktor, ya, pikiran agamanya
moderat iya, tapi bisa tidak ini menyedot aspirasi 65% masyarakat yang memang lebih memilih pikirannya itu moderat, kan kira-kira begitu. Iya. Itu yang saya sebut bahwa menarik kalau dicari sisi apa jenis pembeda TGB itu dengan yang lainnya untuk melengkapi nama-nama capres yang kelihatan sangat nasionalis, sekuler dan tentu saja ya Islamnya adalah abangan. Kalau TGB Islamnya adalah santri, ya kan? Pasti santri ya. Posisinya santri. Kan itu yang saya lihat ya. Oke, menarik. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita break dulu terakhir, nanti segmen terakhir. Bang Boyke, saya mau tanya, kemarin juga Pak Haritano mengatakan, tapi kami kembalikan lagi ke Pak Jokowi, dan soal capres juga kabar sudah mengantongi capres yang akan didukung. Siapa kira-kira capres yang akan diusung oleh Partai Perindo selain cawapresnya adalah Tuan Guru Bajang? Di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi.